alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan negeri ini tidak menyia-nyiakan kesempatan di dunia perkriptoan ini, mengingat potensinya luar biasa. Pajak, gede banget tuh kalau kemudian dikenain ya kan. Bisa, dan kita sebagai pelaku usaha, pelaku dunia perdagangan, bisnis di dunia perkriptoan ya, per-e-coinan gitu ya. Kita seneng kok kena pajak gitu. Berarti kan resmi kalau kita kena pajak. Ya kan? Lalu kemudian kita bisa ikutan membayar pajak. Berarti kan karena tentang kripto itu di bawah naungan Bapepti ya, Bapepti lah. Kita nekan ke Bapepti, Bapepti akan nekan mereka, dan Bapepti akan memberitahu kepada kalian. Sampai saat ini misalkan batas waktu 3 bulan nggak digarap, berarti nanti Bapepti akan bilang ini sampai sekarang tidak ada misalkan izin-izin yang masuk ke Bapepti tentang ICN. Nah, nanti teman-teman nuntut baru. Balik lagi, kalau misalkan proyek ini gagal, sikap teman-teman lah, teman-teman Kang Freddy bagaimana? Ya, paling seperti yang dilakukan kayak Angel Token ya, developer transparan berapa ini kembalikan kepada investor, karena proyek tidak berjalan kan. Jangan artinya memang fair gitu, artinya bukan cuma investor yang rugi gitu kan. Ya. Kamu harusnya begitu, dan transparan soal keuangan itu, liquidity-nya gitu. Jadi intinya ada tuntutan dari teman-teman untuk mengembalikan. Ya pasti itu secara umum, karena token yang lagi itu juga atau Angel Token di refund itunya. Ya, saya tahu. Di refund. Makanya kalau misalkan proyek itu nggak berjalan, teman-teman keinginannya menurut Kang Freddy ya minta uang kembali. Minta uang kembali, dan saya memang udah koordinasi lah. Artinya teman-teman siap ngikutin nanti secara instruksional yang saya kasih gambaran, mungkin janji-janji yang belum ditepati karena ini. Artinya mereka tuh kecewa di sana gitu. Dan sekarang memang grupnya kayak Mati Suri aja, digantung-gantung gitu. Beda Mansur nggak pernah masuk lagi tuh. Ya. Jadi ini untuk melihat perkembangan proyek itu kan sebenarnya sangat mudah. Iya. Minimal diupdate dari Instagramnya, minimal websitenya diupdate, terus misalkan listingnya itu diperbaiki juga. Dan sekarang kan market cap aja. Iya. Delist kan. Jalanin volume juga. Ya, makanya kalau udah di delisting kayak gitu berarti kan di sana udah dicap merah, bahwasanya itu masuk lagi ke sana itu sulit. Pernah migrasi, jadi kemarin tuh alibinya maaf atau alasannya tuh migrasi. Tapi kan untuk sekelas mereka yang memang udah profesional katanya itu migrasi cuma berapa hari juga beres kalau teman saya gitu. Cuman maksudnya tuh setelah migrasi apa proyek lanjutan? Yang kami tuntut itu di awal sebelum saya jual proyek itu, yang kami tuntut itu mana alamat kantor sama janji-janji Maret itu mana? Janji Maret itu listing 3 market. Artinya mereka sudah terukur tuh. Itu kan banyak lagi pembelian. Setelah dia bilang 3 market akan listing. Ya, oke lah. Tidak terbukti sampai hari ini gitu. Untuk masalah itu memang toko kripto apalagi mau toko kripto sesuai roadmap sejengkal kata Yusuf Mansur. Itu maksudnya dengan kenalan dia di pemerintahan itu, Yusuf Mansur dibilang di video, ya ini roadmap akan sejengkal lah. Itu ada videonya. Ada videonya Yusuf Mansur, maksudnya sebagai, saya nggak tahu kalau di sana di dalam video itu ya sebagai papanya CEO lah. Cuman ya dengan informasi yang Yusuf Mansur kan itu, kita kan para investor mengukur wah ini akan benar serius, karena Yusuf Mansur ini memang berada di circle pemerintahan katanya. Kenal sama Menteri Erick Thohir, Menteri Sandiaga Uno, Bappenas, tenaga kerja. Itu dia katakan sebenarnya, dan dia mengatakan nanti ya kayaknya roadmap bisa sejengkal lah. Yang dalam roadmap itu dicantumkan di awal membuat kita memang di website itu ada roadmap bakal to the moon memang, karena akan ke toko kripto gitu. Wah itu sekelas toko kripto akan to the moon itu project gitu. Ternyata enggak, bahkan ya yang lain-lain di grup aja. Jadi gini, Mati Suri. Kalau ada growth dan nggak ada growth satu proyek investasi itu kan tergantung proyeknya juga. Kalau proyeknya nggak dikembangkan, gaming ini kan proyeknya game kan. Kalau gamenya nggak dikembangkan, bagaimana proyek itu mau maju? Itu memang. Nah pertanyaannya itu kan itu. Kalau gamenya nggak jalan, terus proyeknya nggak jalan, bagaimana? Nah tadi ya. Nah terus kalau kita mengukur daripada niatan dari suatu perusahaan itu untuk memang benar-benar serius sebagai perusahaan yang
punya legalitas yang benar di Indonesia, harusnya kan dia udah punya pendirian PT-nya. Terus dia minimal masuk ke Bapepti, melaporkan ke Bapepti untuk urus-urus izin. Terus dia juga nanti mungkin bekerja sama dengan Indodax. Teman tuh lebih ke arah ke sana ya. Iya, karena tanggung jawab satu perusahaan mengumpulkan uang. Karena gini, walau bagaimanapun dia cara mengumpulkan uangnya, misalkan lewat kripto atau bagaimanapun, tapi kan kedudukan Wildan Mansur itu ada di Indonesia. Secara kedudukan hukum dia ada di Indonesia. Jadi tanggung jawab dia sebagai warga negara Indonesia itu harus terpenuhi ketika dia mengumpulkan uang, walaupun caranya tidak sama dengan misalkan dengan sistem keuangan konvensional itu. Nah, kalau misalkan itu nanti dikembangkan dalam satu kasus hukum, nanti pasti ada bagaimana celah hukumnya. Kalau memang misalkan ini nanti ada peraturan hukum yang baru yang memang pertanggungjawaban suatu CEO terhadap proyek yang memang sistemnya pengumpulannya lewat pihak ketiga yang memang dulu belum terregulasi, nanti akan diregulasi dengan cara ini. Kalau misalkan ternyata proyeknya peraturannya udah terpenuhi, nah itu nanti kembali lagi. Kalau misalkan ICN ini memang nggak diurus juga, berarti kan itu secara tidak langsung lalai. Lalai itu ada dua, lalai memang nggak sengaja, ada lalai dengan unsur kesengajaan. Misalkan gini, lalai dengan unsur kesengajaan itu dia naik mobil mabok, itu lalai tapi sengaja. Karena ada apa? Karena memang dia nabrak kan lalai karena nggak tahu, tapi karena mabok. Tapi ada orang yang nabrak karena nggak mabok, misalkan ngantuk, itu lalai juga. Tapi unsur tidak kesengajaannya kan ada di sana. Jadi paham di sini ya. Kalau memang itu lalai tapi emang unsur kesengajaan, kalau peraturannya udah dibuat dengan baik, nanti teman-teman itu bisa nuntut secara wan prestasi, bisa seperti itu. Dan itu tuntutan ya terserah teman-teman bisa nuntut berapa miliar pun. Intinya seperti itu ya. Untuk memang arah regulasi itu memang sudah dibicarakan juga oleh bapaknya Yusuf Mansur. Itu akan ada arah sana karena dengan dia berada di sikil permintaan tadi kita ngukur juga. Ini iya. Oke, saya paham itu. Ngomongin masalah dia dekat ini dengan dekat. Yang paling penting kan bukan itu. Iya, yang penting itu kan memang pelaksanaannya. Pertanyaan adalah sekarang PT-nya sudah tercantum nggak? Belum. Pertanyaannya, pernah dengar nggak kalau misalkan Bapepti sudah menganggap bahwa ICN ini legal di Indonesia? Belum. Makanya sampai sekarang dengan waktu sekian bulan dengan uang yang gini yo. Bikin PT itu nggak mahal. Bikin PT yang ngurus segitu. Makan gini ya, maaf ya. Ini di High Five aja ada yang 5 juta udah selesai. Di High Five misalkan, ini yang lagi terkenal kan. High Five itu 5 juta selesai. Bikin PT yang ngurus izin ngurus itu kayak gitu. Kalau misalkan niat, bayangin aja itu ada berapa miliar. Kalau misalkan emang bener niat, harusnya kan udah dibikin. Untuk bikin kayak gitu itu kan mudah. Nah jadi kalau menurut saya, kalau memang itu lalainya unsur kesengajaan. Jadi itu lalai dengan sengaja tidak membuat ya payung hukum yang baik. Dan kalau untuk alasan saya sendiri itu kenapa saya merasa ini udah yang nggak beres itu setelah dia kan promo kantor, saya tanyain kantor, ternyata diblokir gitu. Kan saya maksud saya itu kalau tidak ada kejelasan kan memang konfirmasi ke kantor. Kan kita bukan mau geruduk cari kejelasan janji Maret mana, tapi kan ke kantor nggak harus ke rumah. Tapi tidak malah diblok, bukan ngasih alamat kantor gitu. Karena sampai sekarang pun kantornya nggak ada gitu. Sampai sekarang pun memang nggak tercantum kantor di mana, PT di mana, terus regulasi apa aja yang udah ditempuh nggak ada. Saya dan teman-teman ini arahnya bisa ke artinya lebih ke legalitas dulu aja ya, ke Bapepti. Iya, kalau misalkan gini, kalau misalkan tuntutan teman-teman memang mau benar, tuntutan teman-teman mau benar dan emang Yusuf Mansur mau benar ketika dituntut masalah ini, Yusuf Mansur atau misalkan Yusuf Mansur kan katanya bapaknya CEO. Iya. Jadi bapaknya itu harusnya bisa menasihati anaknya untuk mengurus proyek itu. Harus mengurus regulasi-regulasi itu dengan cepat. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya saya nggak tahu niatnya seperti apa. Itu kembali lagi ke teman-teman. Semua bukti video yang ucapan regulasi dan maksudnya itu Bapepti itu ada semua dan screenshotan janji-janji. Itu berapa bulan yang lalu? Dia launching itu dari Februari. Janjinya berapa bulan yang lalu? Janji apa, mengganti pribadi saya atau gimana? Janji untuk ngurus-ngurus regulasi. Itu bulan setelah listing lah. Setelah listing 1 bulan setelah listing 1-2 bulan. Mungkin bulan Maret atau bulan Maret April lah gitu ya. Ya sekitar bulan-bulan itu. Sampai tanggalnya ada. Sampai sekarang Oktober kan belum kan? Belum. Jadi itu janji yang
misalkan itu adalah lalai yang disengaja. Jadi unsur kesengajaan bahwasanya itu tidak dibuat. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Emang sampai sekarang nggak tercantum. Itu fakta yang saya tahu sampai sekarang gitu ya. Ya, kalau saya kemarin terkesan frontal itu saya mengukur semua janji dia itu tidak ditunaikan. Contohnya 3 exchange itu. Kalau saya pribadi memang karena diblokir, dia karena nanyain kantor, kan dia nge-share kantor. Tinggal kita tanyain alamatnya di mana kan? Tidak mungkin juga saya nanyain alamat kantor sementara dia belum nge-share ada kantor di Indonesia atau dan di Dubai gitu. Saya cuma tanyain itu gitu. Ya tadi blok. Oke, jadi sekarang tuntutan Akang yang katanya dijanjikan untuk dikembalikan masih akan nuntut nggak? Ya kalau saya maksudnya itu udah ada teman-teman ini. Untuk pribadi sekarang katanya kan dijanjikan mau diganti. Untuk pribadi saya waktu datang ya, ini masih berusaha untuk minta itu kembali nggak? Ya gimana? Udah teman-teman udah ada. Saya paling ya Yusuf Mansur ya janji yang kemarin dipenuhi. Kalau mau beres gitu sama saya pribadi. Ya. Cuma teman-teman ya maksudnya urus sendiri itu gimana? Ya nanti jadi kalau misalkan Kang Freddy berharap sih uangnya dikembalikan gitu. Iya, karena proyeknya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Yusuf gitu. Mansur bilang saya sebagai bapaknya akan mengganti dan dia udah ngerti banget ketika di ruangan. Saya kan tanyakan ini janji-janji di apa di iCoin tidak terpenuhi. Udahlah intinya dia sebagai bapaknya mau ganti itu jelas banget gitu. Ya. Sampai sekarang mana gantinya nggak ada. Ya, jadi harapannya diganti. Masalah kalau misalkan ternyata memang nggak teman-teman juga nggak diganti juga ya nanti masuknya lebih kepada permintaan misalkan janji tuntutan hukum yang emang yang jelas gitu, regulasi yang jelas. Bagaimana kenapa? Suatu regulasi yang kedudukan satu perusahaan itu dengan regulasi yang jelas, dengan kedudukan yang jelas itu akan lebih membuat suatu investor itu lebih nyaman. Yes. Karena apa kan gini, tempatnya ada, kantornya ada, terus regulasinya ada. Terus nanti kalau misalkan dalam hukum nanti ada misalkan contoh ya, kita bikin proyek nih, misalkan kita punya proyek perumahan, itu kan kita ada bank garansi. Yeah. Kalau misalkan di mana proyek itu nggak jadi, bank itu punya garansi untuk mengembalikan uang kepada para pembeli. Nah minimal kalau regulasinya ada, terus misalkan Bapepti udah ngeregulasi di bank garansinya ada, uangnya ada, itu kalau misalkan teman-teman misalkan ada masalah, secara tidak langsung nanti ada garansi yang menjamin di situ. Harusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya mungkin teman-teman menurut saya sarankan untuk teman-teman sekarang memfokuskan pada legalitas itu ya. Ya, karena tuntutan untuk pemenuhan legalitas itu adalah emang tuntutan yang ada di Indonesia, ada aturan hukumnya. Sudah ngumpulin uang itu ya. Iya, karena kan udah ngumpulin uang juga, dia berada di Indonesia juga. Karena itu sesuatu hal yang wajib. Kalau kemarin tuh saya pribadi ya udah ngerti ini maksudnya ada yang nggak beres, saya datang pribadi silaturahmi gimana baiknya. Udah jelas sama Yusuf Mansur mau ganti ya udah, saya rasa udah clear. Dengan sekarang respon kayak gini ya saya juga kesel kan. Ya. Jadi intinya gitu. Saya kasih tahu jadinya gitu. Jadi intinya gitu ya. Pokoknya kalau misalkan Yusuf Mansur nggak mau membalikan, menurut saya tuntutan untuk memenuhi legalitas atau misalkan regulasi yang jelas agar teman-teman ini yakin bahwasanya proyek itu akan berjalan dengan baik gitu. Karena itu hak teman-teman sebagai investor. Kalau misalkan ternyata enggak, ya nanti urusannya teman-teman lah. Kan saya pribadi karena walaupun prestasinya kata-kata janji-janji dia di Maret itu tidak dipenuhi ya itu juga sudah membuat saya rugi kan itu saya. Iya. Karena saya gimana lagi setelah di blok ngapain lagi saya kan? Maksudnya udah jelas banget saya dirugikan, udah nggak bisa akses. Saya kan investor kenapa di blok? Dari awal tuh memang gitu. Makanya saya karena tidak ada akses komunikasi saya samperin di sini mau ke kantor, tanyain kantor. Nggak bisa ya ke rumah, artinya mungkin dari rumah mungkin dapat informasi kantor, ternyata nggak dikasih juga. Ya teman-teman sih bisa melaporkan ke Bapepti untuk menekan ICN, menekan misalkan perusahaan, kan nggak ada perusahaannya ya, sudah juga. Teman-teman bisa bergerak untuk menuntut regulasi yang benar agar investasinya benar gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya pertama untuk perlindungan hukum teman-teman, ya, perlindungan keuangan juga, dan kepercayaan publik juga. Karena kan gini, negara itu menyediakan peraturan itu untuk melindungi masyarakatnya. Iya benar. Jadi Bapepti itu pasti akan memfasilitasi teman-teman untuk menegur si Firda Mansur ini untuk membuat regulasi yang benar. Kalau tidak, itu ada pelanggaran hukumnya. Nah, tinggal kembali lagi teman-teman. Kalau memang tidak digarap juga ya, silakan teman-teman lah. Teman-teman kan punya bukti bahwasanya teman-teman itu berinvestasi di sana. Iya. Itu karena ada buktinya. Belum saya ini semuanya masih ada. Kan gini.
Ketika Anda berinvestasi, masuk ke exchange itu kan ada transfernya. Semua teman-teman saya ini. Teman-teman kan ada bukti bahwasanya dia berinvestasi di sana. Tapi kalau misalnya regulasinya ternyata nggak dipatuhi, ya misalnya teman-teman bisa lapor ke Bapepti. Dan nanti bagaimana bentuk tegurannya, atau misalkan nanti bentuk pelanggarannya bagaimana, atau misalkan teman tuntutannya bagaimana, ya nanti kita lihat dulu perkembangan di Bapeptinya itu. Ya, saran saya seperti itu. Baiknya saya ini ke Bapepti gitu. Ya nanti teman-teman menurut saya, teman-teman gitu semuanya. Karena apa? Kalau tidak ada kepastian hukum, sebagai orang Indonesia nggak ada kepastian hukum, ya pasti nantinya terombang-ambing nggak jelas. Gitu. Menurut saya kayak gitu. Karena apa? Anda sebagai investor dan teman-teman sebagai investor itu tidak punya kewenangan secara langsung untuk menegur, woi, mana legalitasnya? Kan susah. Tapi kalau misalkan Bapepti yang negur, kan dia punya kewenangan. Paham ya di sini ya. Jadi teman-teman karena merasa jadi korban, ya Bapepti lah. Itu nanti tugas Bapepti, dan Bapepti itu pasti akan melayani dengan baik. Karena apa? Karena mereka kan emang tugas mereka melayani dengan untuk hal-hal seperti itu. Jadi paham di sini ya solusinya ya teman-teman ya. Buat teman-teman ya. Juga di video ya teman-teman sudah ada gambaran lah. Artinya solusi nanti dibantu juga karena dia untuk pengetahuan ini lah. Artinya kita untuk pengetahuan untuk akses regulasi ke Bapepti itu memang perlu pencerahan lagi lah. Ya, nanti kita jelas gitu. Saya udah cek di sana peraturannya dan kripto mana yang udah terdaftar di Bapepti, saya udah lihat semuanya. Di sana nggak ada ICN. Dan saya sudah ke Bapepti konfirmasi itu nggak ada ICN. Saya kenal dengan beberapa orang di Bapepti juga, jadi saya tahu itu. Makanya solusinya seperti itu. Karena apa? Masa datang ke rumah Yusuf Mansur, mana legalitas? Kan nggak bisa kayak gitu. Ini kan negara hukum kan. Makanya karena ini negara hukum, lakukanlah dengan prosedur-prosedur hukum yang baik agar semua terlaksana dengan baik, semua dapat perlindungan. Dengan teman-teman menegur ngasih tahu ke Bapepti dan Bapepti menegur itu memberikan perlindungan kepada Yusuf Mansur, Wida Mansur ya, Yusuf Mansur bapaknya Wida Mansur, dan teman-teman yang berinvestasi. Iya benar. Jadi seperti itu solusinya. Kalau misalkan Yusuf ternyata Wida Mansur ini ternyata nggak buat itu, berarti ada unsur kesengajaan yang memang di sana ada investasi dan di sana bisa dituntut secara hukum. Saya ngobrol sama CEO-nya Alvin Komarul, maaf ini Bang Alvin ya saya buka sana belum diganti juga sama Yusuf Mansur. Beliau itu telepon ke saya, jadi cuma di hire, cuma dibayar untuk jadi CEO. Sampai sekarang nggak jelas juga mana dia gitu. Ada pergantian timnya dulu nggak jelas sudah. Oke. Nah itu maksudnya saya itu ada rekamannya gitu. Ada rekaman. Ya rekaman itu mah simpen aja nggak apa-apa lah intinya. Intinya gini, itu Anda punya data pribadi pokoknya ya adalah, tentang data itu. Pelanggaran ini ya. Yang jelas itu bisa dilaporkan ke Bapepti sebagai data pendukung. Kalau laporan saya kan memang bukan kewenangan saya gitu ya. Prosedural ke sana. Yang masih kamu punya data-data bahwasanya emang kamu berinvestasi di sana, memang orang-orangnya kamu ada komunikasi. Yang penting itulah nanti ke sana. Itu intinya teman-teman, kalau misalkan ini mau diselesaikan dengan baik ya gunakanlah prosedur hukum yang baik itu, agar teman-teman juga nggak marah-marah nanti malah dituntut balik. Tapi kalau misalkan prosedur sudah ditempuh dengan baik, nah teman-teman bisa nuntut Wida Mansur ini. Kalau saya pribadi marah-marah itu karena jelas mau ganti, ternyata diginiin gitu. Ya tapi kan itu kan kemarin kan. Itu yang masalah inti. Nah, ya itu udah nggak apa-apa lah. Yang namanya manusia kan kadang-kadang. Kalau kain berarti sudah tahu lah arahannya memang ke sini aja jalurnya. Kan? Ya, pokoknya gini, manusia memang kadang-kadang hilap, marah-marah itu. Tapi karena saya sekarang udah ngasih solusi, ya teman-teman, karena apa? Solusi terbaik ya ini. Buat teman-teman investor yang lain kan apa? Saya yakin teman-teman yang berinvestasi di sini ini pasti sedang bertanya-tanya, ini proyek jalan apa enggak sih? Boleh jelas teman-teman juga bisa mengukur karena di grup itu isiannya ini semua. Hujatan semua, artinya mempertanyakan lah. Ya, maka dari itu teman-teman, makanya dari itu teman-teman kayak gitulah saran saya. Coba konfirmasi. Masuk aja grupnya, lihat nanti kan dari Bapepti itu begini, saya kasih solusi. Kalian bikin kelompok. Solusinya bikin kelompok, kamu mewakili teman-teman datang ke Bapepti, ngirim surat, ngasih tahu surat, dan nanti Bapepti akan mengirimkan balik bahwasanya sudah diberitahu pihak ICN untuk membuat legalitas gini dan semuanya dalam jangka waktu sekian harus terpenuhi biasanya. Nah, ketika dalam waktu sekian tidak terpenuhi, dan nanti teman-teman bisa nuntut itu secara uang prestasi. Misalkan gini, Bapepti misalkan nyuruh sok ini di minimal karena ini uangnya udah kumpul kan. Iya, di awal. Ini harus
misalkan kita kasih waktu 3 bulan misalkan sama Bapepti. Kalau ternyata 3 bulan memang nggak digarap sama sekali sama mereka untuk regulasinya semuanya, nah teman-teman bisa nuntut karena apa? Buktinya bahwasanya itu memang tidak diselesaikan, tidak, ya itu berarti unsur kesengajaan gitu. Jadi teman-teman bisa menuntut uangnya untuk kembali karena apa? Karena ada niatan untuk tidak benar. Kan niat kan tergantung kita kan, mau niat dilaksanakan dengan baik atau enggak, apalagi itu ngumpulin uang orang. Kalau saya dari awal, dari Maret itu udah nggak beres janji-janjinya. Ya pokoknya maksudnya, gitu, karena kan tapi kan kamu kan nggak bisa nuntut secara pribadi, makanya menggunakan prosedur yang baik gitu, karena semuanya ada aturannya. Ya saya sian gitu. Juga sama teman-teman. Ya makanya saya udah kasih solusi kan, nanti tuntutannya ya kayak gitu, teman-teman ya sabar, harus memahami dengan prosedur hukum di Indonesia, karena walau bagaimanapun ini kita kan orang hukum, orang yang dilindungi di Indonesia, orang yang patuh terhadap hukum Indonesia. Jadi gunakan prosedur yang baik. Karena tentang kripto itu di bawah naungan Bapepti, ya Bapepti lah. Kita nekan ke Bapepti, Bapepti akan nekan mereka, dan Bapepti akan memberitahu kepada kalian. Sampai saat ini misalkan batas waktu 3 bulan nggak digarap, berarti nanti Bapepti akan bilang ini sampai sekarang tidak ada misalkan izin-izin yang masuk ke Bapepti tentang ICN. Nah, nanti teman-teman nuntut baru. Ya nanti tuntutan kalau secara keperdataan nuntut mah bisa banyak sih. Misalkan Anda modal 100 juta nuntut 1 miliar pun nggak masalah. Saya mah pribadi beresin aja Cuk. Iya, maksudnya ya, sebenarnya emang tujuannya kan untuk kebaikan awalnya ya, tapi karena emang misalnya cuma nggak tahu bakal gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu anggap aja kan pengalaman. Itu agar teman-teman nggak terulang lagi kalau berinvestasi, ya sebaiknya lihat dulu. Jadi gini, lihat dulu yang namanya project harus dilihat dulu apa yang memayungi project itu gitu. Iya. Karena apa? Project yang dipayungi hukum aja kadang-kadang itu gagal, apalagi yang enggak. Bisa di inilah ya. Ya, project yang pada pakai payung hukum aja bisa gagal, apalagi yang tidak. Paham di sini ya? Sama, saya apa namanya itu analisa saya kepada developer yang jujur aja, saya kira bakal jujur gitu. Bisa gini, apalagi yang enggak kan? Ya. Apalagi yang legalitas itu, soal legalitas. Oke, paham ya di sini ya? Sudah punya gambaran lah. Artinya memang bergeraknya menuju ke sana ya. Ya, ini solusi dari saya ya. Minggu ini saya ke sana, Jakarta ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sampai di sini. Ini curhatan Kang Freddy kepada saya. Saya ini mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang baik agar sebenarnya saya membantu Wirda Mansur sebenarnya, dan membantu teman-teman ini agar suatu proyek investasi ini berjalan dengan baik dan tidak saling merugikan gitu. Kalau misalkan izinnya dibuat dengan baik, itu mereka juga nggak akan dicurigai karena apa? Izin ada gitu. Berarti dengan dia membuat izin, berarti dia itu menghargai hukum yang ada di Indonesia gitu, mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.